Prabowo. Suara saya terdengar tidak? Jelas, Bu. Ya. Sebentar. Nah, untuk hari ini mungkin saya sedikit menjelaskan gitu ya mengenai pembahasan dari PR dan kuis kemarin gitu. Untuk kita bahas dari soal yang pertama ya. PR soal yang pertama itu tulisannya sudah jelas belum untuk soalnya yang di PPT? Kalau di saya kelihatan. Kalau di ya. Kita bahas satu-satu ya. Jadi di sini untuk yang soal pertama itu kan diminta mencari berapa dayanya gitu ya dalam satuan horsepower. Nah, di sini ada suatu pompa yang mengalirkan suatu larutan gitu ya, larutan garam dengan debitnya itu 0,2 feet pangkat 3 per sekon. Kemudian densitasnya sudah dituliskan 1,15 gram per centimeter kubik. Nah, itu dialirkan dari suatu tangki terbuka gitu ya, dengan luas penampang yang cukup besar. Nah, untuk bagian suction, jadi nanti mohon diketahui ya bahwa kalau pompa itu kan ada suction, ada discharge ya. Suction itu yang sebelum masuk pompa, kalau discharge itu yang setelah masuk pompa gitu ya. Nah, di sini untuk diameter dalam dari pipa yang sebelum masuk pompa gitu ya, 3,548 inci. Kemudian nanti untuk keluaran dari pompa itu pipanya berukuran lebih kecil, 2,067 inci. Nah, kemudian setelah melewati pompa discharge, keluaran gitu ya, keluaran pompa, maka keluaran tersebut dialirkan menuju ke tangki yang terbuka juga. Kemudian nanti untuk perbedaan ketinggiannya ya, perbedaan ketinggiannya itu adalah 75 feet di atas permukaan air di tangki umpan. Jadi tadi ya, jadi sebenarnya di sini itu ada suatu larutan garam yang dipompakan gitu ya dari suatu tangki umpan yang terbuka, kemudian luas penampangnya besar ke tangki juga. Tangki juga, namun di sini untuk perbedaan ketinggiannya itu didasarkan dari perbedaan perbedaan dari yang titik satunya itu permukaan air di tangki umpan, kemudian titik 2-nya itu adalah di keluaran gitu ya, di keluaran dari pipanya. Open end of this line itu kayak semacam di bagian akhir dari suatu sistem perpipaan atau pipanya gitu. Kemudian di sini sudah dituliskan untuk friksinya sebesar 18 feet LBF per LBM. Kemudian di sini yang dicari tadi adalah berapa dayanya dalam satuan horsepower ketika efisiensi pompanya itu adalah 70%. Nah, jadi gambarannya seperti ini ya, sketsa soalnya gitu.
Jadi, nah tadi itu perbedaan ketinggian antara permukaan air di tangki umpan. Nah ini salah ya gambar saya. Jadi titik satunya itu di tangki umpan, kemudian titik duanya itu adalah di bagian keluaran dari pipa, sistem perpipaannya, tapi yang paling ujung gitu ya. Nah, perbedaan ketinggiannya itu adalah 75 feet. Nah, jadi ini harusnya itu adalah ketinggian dari titik 1 ke titik 2 ya, bukan ke permukaan dari tangki duanya. Tapi dari titik 1 ke titik 2 itu adalah 75 feet. Kemudian data-data yang ada, tadi ada debit, kemudian densitas, diameter suction gitu ya, kemudian diameter discharge-nya. Suction itu sebelum masuk pompa, kemudian discharge-nya itu setelah keluar dari pompa. Ketinggiannya itu perbedaan ketinggian 75 feet, friksinya 18, efisiensi 70. Nah, di sini selain ditanyakan berapa dayanya, juga ditanyakan tekanannya ya. Jadi ada dua yang ditanyakan. Jadi sebelum kita mencari tekanan, perlu dicari dulu dayanya. Nah, untuk pertama kali, jadi setelah digambarkan, maka dilakukan analisis. Jadi sebenarnya kalau saya lihat, yang sudah kalian kerjakan itu sudah benar ya. Jadi memang ada beberapa saja yang sedikit salah penjumlahannya aja gitu. Tapi kalau secara alur sudah benar gitu. Jadi harusnya kalian juga sudah paham ya untuk soal ini gitu. Nah, kemudian untuk analisis itu batas sistemnya titik 1 itu titik 1 berarti ada di permukaan air di tangki 1 atau tangki umpan. Kemudian untuk titik 2-nya itu adalah di ujung dari sistem perpipaan yang keluaran. Kemudian titik 3 dan titik 4 nanti digunakan untuk mencari berapa tekanannya atau perbedaan tekanan sebelum dan setelah keluar dari pompa. Sistemnya tuna, kemudian karena tangki besar sehingga nanti kecepatannya itu 0 gitu ya. Kemudian kalau tangki kecepatan di titik 2 itu tidak bisa 0, jadi nanti kita cari berdasarkan dari diameter perpipaannya gitu ya. Kemudian di sini karena titik 1 dan titik 2 itu berkontak dengan udara atmosfer ya. Jadi kan karena di sini berkontak dengan udara atmosfer, kemudian meskipun di titik 2 ini di ujung gitu ya, yang juga berkontak dengan atmosfer, maka tekanannya dianggap tekanan atmosfer sehingga delta P-nya 0. Untuk aliran turbulen, kemudian kerja yang dilakukan pompa sehingga nanti WS-nya negatif. Nah, setelah dilakukan analisis, maka yang dilakukan itu kita analisis satu-satu gitu ya. Nah, dari rumus kan kemarin itu apa aja kalau rumusnya neraca energi kan ini nah ini kan ya, jadi kita cari dulu berapa energi kinetiknya. Nah, untuk mencari energi kinetik berarti kita harus mengetahui berapa luas penampang dari pipanya untuk mengetahui energi kinetik yang ada di titik 2 ini. Kalau di titik 1 kan V-nya 0 ya, karena merupakan tangki besar dengan luas penampang yang besar. Kemudian kalau di titik 2 itu kita tidak bisa mematoknya itu sebagai V-nya 0 karena luas penampangnya masih cukup kecil gitu. Nah, untuk menentukan nilai dari V2 itu yaitu dengan cara debit dibagi dengan luas penampangnya. Debitnya 0,2 feet pangkat 3 per sekon. Kemudian untuk luas penampang itu didasarkan dari ukuran pipa yang 2,067 inci tadi ya, pipa discharge-nya. Nah, ini sebenarnya kalian bisa menghitung secara manual gitu ya, setengah pi d kuadrat, ataupun kalau memudahkan itu bisa langsung diambil di appendix A51 gitu ya. Nah, itu kan udah ada berapa luas penampangnya. Jadi tinggal dimasukkan di sini berapa debit dibagi dengan luas penampang. Ketemu V2. Nah, setelah ketemu V2, maka kita hitung untuk energi kinetik
adalah setengah alfa GC V2 kuadrat min V1 kuadrat. Nah, perlu diperhatikan untuk yang satuan engineering, maka perlu dibagi dengan GC ya, agar satuannya bisa sesuai. V-nya V2 sudah ada dari tadi perhitungan, kemudian untuk V1, nah ini salah lagi nih, harusnya 0 ya, bukan 1. Ini 0 gitu ya. Sehingga ketemu nilainya adalah 1,14 feet LBF per LBM. Gitu. Kemudian lagi setelah itu mencari nilai yang energi potensialnya ya. Energi potensial tadi kita ambil rujukannya adalah rujukannya T1 ini ya sebagai titik nolnya, sehingga pada H2 itu ketinggiannya adalah 75 feet. Ya langsung dimasukkan ke rumus, jadi G per GC H2 min H1. G sama GC dianggap sama, kemudian H2-nya itu adalah 75, kemudian H1-nya 0, karena sebagai rujukan. Ketemu nilainya 75 feet LBF per LBM. Nah selanjutnya, karena pressure drop perbedaan tekanan antara titik 1 dan titik 2 tidak ada, sehingga di sini 0 gitu ya. Kemudian untuk friksinya sudah diketahui 18, sehingga kita bisa mencari nilai WS-nya gitu ya. Energi kinetik sudah dapat, energi potensial sudah dapat, perbedaan tekanan 0 karena titik 1 dan titik 2-nya sama-sama tekanan atmosfer, sigma F atau total friksinya sudah ada, 18, sehingga WS-nya ketemu. WS ketemu, jadi nanti untuk mencari daya listriknya gitu ya, yang energi listrik yang dialirkan ke pompa, itu dengan cara membagi WS dengan efisiensi. Nah, tadi sudah dituliskan kalau efisiensinya itu adalah 0,7. Sehingga ketemu nilainya adalah 134. Kemudian untuk mencari daya itu adalah mengalihkan gitu ya. Mengalihkan antara WP nanti dikali dengan laju alir masanya. Gitu ya. Daya pompa itu adalah WP dikali dengan laju alir masanya. Nah, kemudian karena di sini ditanyanya itu dalam bentuk satuan horsepower, ya jadi nanti perlu dikonversi dari hasil yang sudah ada dikonversi dengan horsepower berapa, ketemu nilai ini. Nah, kalau di soal itu belum diketahui laju alir massa, maka kita harus mencari laju alir massa. Untuk laju alir massa itu dengan cara debit dikali dengan densitasnya gitu ya. Nah, kalau densitasnya tidak diketahui berarti bisa diambil dari appendix gitu ya. Tapi kalau di sini kan sudah diketahui 1,15 gram per centimeter pangkat 3 gitu ya. Tapi perlu dikonversi dulu ke satuan engineering. Gitu. Jadi seperti itu untuk mencari daya. Jadi cukup sederhana ya. Jadi nanti dianalisis dulu, kemudian dihitung masing-masing energi kinetiknya berapa, karena di sini kan tadi titik keduanya di keluaran dari sistem perpipaan, maka tidak bisa dipatok V2-nya itu 0, sehingga nanti perlu dicari berapa kecepatan di titik kedua. Untuk mencari kecepatan di titik kedua tadi ya, Q dibagi dengan luas penampang dari pipa discharge-nya. Kemudian dimasukkan ke rumus, ketemu energi kinetiknya. Kalau energi potensial, jadi ditentukan rujukannya dulu. Rujukannya itu bisa menggunakan ketinggian yang paling rendah, posisi di titik di mana yang posisinya paling rendah itu sebagai rujukannya. Kemudian rujukannya kan tadi H1 ya, kemudian sehingga H2-nya itu adalah 75 feet. Dimasukkan ke sini. Nah, perlu diperhatikan kalau nanti satuannya engineering dibagi dengan GC khusus untuk energi kinetik dan energi potensialnya. Nah, kalau semuanya sudah didapat gitu ya, tadi kinetik sudah ada, potensial sudah ada, perbedaan tekanannya tidak 0 gitu ya, kemudian sigma F-nya itu sudah diketahui, sehingga bisa dicari WS. Kemudian WP itu adalah daya yang dialirkan ke pompa gitu ya,
aliran listrik gitu yang dialirkan ke energi listrik yang diberikan ke pompa. Itu dengan cara WS dibagi dengan efisiensi. Kemudian kalau kita menginginkan daya, maka daya itu dikali dari WP ini dikali dengan laju alir masanya. Nah, kalau laju alir massa kan perlu diketahui ya, kalau laju alir massa itu satuannya massa per sekon gitu, massa per waktu gitu ya. Tapi kalau memang di soal belum diketahui, biasanya itu diketahuinya adalah densitas dan debitnya. Nah, kalau sudah ada debit dan densitas tinggal dikalikan ketemu laju alir massa. Sehingga ketemu ini gitu ya. Kemudian untuk pertanyaan kedua tadi itu eh, ditanyakan berapa perbedaan tekanan gitu ya antara sebelum dan setelah masuk pompa. Nah, itu bisa kita setting gitu ya. Sebagai batasan sistemnya itu adalah titik 3 sebagai inlet di pompa, kemudian untuk titik 4-nya itu sebagai outlet di pompa. Sama kita bisa menggunakan neraca energi ini gitu ya untuk mengerjakannya. Nah, karena di sini posisi pipa 3 dan posisi pipa 4 kita anggap itu sebagai ketinggiannya itu sama. Nah, kalau ketinggiannya sama, maka akan berkeakibat pada nilai energi potensialnya adalah 0 gitu ya. Ini potensialnya 0. Namun untuk energi kinetik, baik itu V3 dan V4 itu ada. Tergantung dari luas penampang gitu ya. Nah, jadi diingat lagi kalau kecepatan itu tergantung dari luas penampang. Gitu. Nah, jadi luas penampang di titik 3 itu dengan cara dicarinya debit dibagi dengan luas penampang di bagian suction gitu ya. Atau inlet pompa. Kemudian untuk V4 itu adalah debit dibagi dengan luas penampang di bagian discharge atau tadi sudah dicari sebagai V2. Nah, setelah itu sigma F karena friksi di pompa itu dianggapnya tidak ada gitu ya, sehingga sigma F-nya itu 0. Nah, kemudian langsung bisa dimasukkan ke rumus. Energi kinetiknya ada sesuai dengan luas penampang di suction dan discharge-nya. Kemudian untuk energi potensialnya itu kan nggak ada ya, karena tadi ketinggian dianggapnya ketinggian antara suction dan discharge itu sama. Kemudian perbedaan tekanan yang kita cari sigma F di pompa atau friksi di pompa itu kita anggap tidak ada karena itu nanti bergantung dengan efisiensi pompa gitu ya. Kemudian WS-nya sudah kita peroleh dari pertanyaan sebelumnya gitu. Jadi tinggal dimasukkan saja ketemu nilai P4 min P3-nya sekian gitu ya. Nah, itu untuk soal yang pertama. Untuk soal pertama ada yang ditanyakan dulu? Jadi intinya ya, untuk soal-soal yang ada di OTK 2 yang bagian ini ya, sistem perpipaan rasa energinya itu pasti kita akan mengalirkan fluida dari suatu misal tangki terbuka ke tangki terbuka lainnya gitu ya, dengan perbedaan ketinggian sekian. Kemudian juga bisa mengalirkan fluida dari tangki yang terbuka ke tangki yang tertutup gitu ya, dengan tekanan ada tekanannya gitu ya. Jadi nanti kalau seperti itu berarti tekanannya tidak tekanan atmosfer lagi di titik kedua karena tangkinya bertekanan gitu. Atau juga mengalirkan suatu fluida dari danau ke tangki yang terbuka atau tangki yang tertutup. Jadi sebenarnya untuk soalnya itu mirip-mirip gitu ya. Jadi tinggal dibolak-balik saja. Jika kalian bisa memahami soalnya itu seperti apa. Tuh. Untuk hal satu ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Gimana? Ada yang ditanyakan dulu atau sudah jelas?
jelas, Bu. Oh ya, kalau sudah jelas berarti kita lanjut untuk soal yang PR nomor 2. Nah, untuk PR nomor 2 itu cukup sederhana ya. Jadi di sini itu ada suatu sistem perpipaan gitu ya, mengalirkan minyak dengan laju alir volumetrik atau debitnya itu 795 meter kubik per hari. Nah, kemudian yang diketahui itu adalah tekanan minyak yang sudah keluar stasiun pompa 1. Jadi di sini kan untuk mengalirkan suatu fluida harus ada pompanya gitu ya. Nah, di sini itu adalah tekanan minyak yang sudah keluar pompa 1. Jadi di bagian discharge-nya ya, discharge pompa 1 itu tekanannya adalah 1793 kilopascal gauge. Kemudian fluida tersebut atau minyak tersebut itu dialirkan menuju stasiun pompa 2. Yang mana tekanannya itu sebesar 862 kilopascal per kilopascal gauge. Nah, di sini tekanan itu adalah tekanan sebelum gitu ya. Karena ada tulisan akan berarti sebelum masuk ke pompa. Akan masuk ke pompa 2 sebesar 862. Nah, ketinggian stasiun pompa 2 itu adalah 2,53 meter di atas stasiun pompa 1. Tentukan total friksi dalam satuan joule per kilo, densitas minyak adalah 769 kilo per meter kubik. Nah, jadi gambaran sketsanya seperti ini ya. Jadi ada suatu minyak yang dialirkan dari stasiun pompa 1 ke stasiun pompa 2. Nah, untuk tekanan yang dituliskan di soal itu adalah tekanan minyak setelah keluar pompa 1 dan tekanan minyak sebelum masuk ke pompa 2. Gitu ya. Kemudian perbedaan ketinggian antara pompa 1 dan pompa 2 itu adalah 2,53 meter gitu ya. Jadi, seperti itu. Densitasnya sudah ada, debitnya sudah ada untuk analisis. Nah, jadi di sini diminta mencari total friksi ya. Total friksi itu berarti sepanjang sistem perpipaan dari titik 1 ke titik 2 atau setelah pompa discharge 1 dan atau suction dari pompa 2 gitu. Nah, kemudian untuk batas sistem jadi titik 1 dan titik 2 gitu ya. Kemudian sistem tunak dan turbulen. Kemudian lagi pipa tersebut karena di sini tidak dijelaskan gitu ya. Karena di sini tidak dijelaskan untuk ukuran dari diameter pipa. Sama gitu ya. Ketika kecepatan sama nanti energi kinetik sama dengan 0 atau tidak mengalami perubahan. Nah, jadi bisa diidentifikasi seperti itu. Kemudian selama sistem perpipaan itu tidak ada kerja gitu ya, karena di sini titik 1 dan titik 2 itu berada pada setelah gitu ya, setelah pompa dan sebelum pompa. Nah, dari rumus ini gitu ya, kita identifikasi satu-satu gitu ya. Karena tadi kita memiliki sistem perpipaan dengan diameter yang sama, maka untuk kecepatan di titik 1 dan kecepatan di titik 2 itu adalah kecepatan yang sama. Sehingga nanti untuk energi kinetik bisa dicoret atau 0 gitu ya nilainya. Kemudian untuk energi potensial kita buat rujukannya dulu. Rujukannya itu adalah titik 1 atau titik yang biasanya titik yang terendah gitu ya. Titik 1 sehingga H1 itu 0. Kemudian untuk H2 itu adalah 2,53 meter. Itu. Sehingga nanti energi potensial bisa dicari GH2 min H1. G-nya 9,8 06 meter per sekon kuadrat, kemudian untuk ketinggiannya 2,53. Ketemu nilainya adalah 24,81 Joule per kilo gitu. Kemudian lagi untuk energi tekan. Nah, untuk energi tekan, ini ya, yang energi tekan ini, karena di sini sudah dituliskan ya, di titik 1 berapa, titik 2 berapa. Jadi tinggal dimasukkan ke rumus saja. V
P2 adalah 862 kilopascal gauge, kemudian P1 1793 kilopascal gauge. Nah, karena di sini bukan absolut ya, jadi bisa ditambahkan dengan 1 atmosfer gitu ya. Atau di sini 1 atmosfer itu setara dengan 101,325 Pascal. Itu kemudian dibagi dengan densitasnya, ketemulah nilai energi tekannya itu sekitar negatif 1210. Selanjutnya, setelah energi potensial sudah ada, sigma F yang kita cari, WS-nya tidak ada gitu ya, karena hanya melewati suatu sistem perpipaan tanpa melewati pompa. Nah, langsung dihitung. Tadi ya, energi kinetiknya tidak ada, energi potensial sudah dihitung, energi tekan sudah dihitung juga, sigma F yang kita cari, WS-nya itu tidak ada atau 0, sehingga nanti sigma F itu ketemu 1185 Joule per kilo. Jadi kayak gitu. Nah, untuk soal yang kedua, ada yang ditanyakan? Gimana? Ibu mau bertanya, kalau yang dikali 1000 itu, yang tadi energi tekan itu kan dikali 1000 dulu, 820 ya. Itu tuh karena kilo Pascal, Bu. Ya, jadi kita sesuaikan ya. Kalau satuannya itu satuan SI, biasanya untuk tekanan itu Pascal atau Newton per meter, itu ya, Newton per meter gitu. Jadi nanti kalau ada soal yang masih kilopascal, jadi perlu dikali 1000. Tapi kalau sudah Pascal itu langsung bisa dipakai gitu ya. Jadi kalau satuan SI itu biasanya dalam bentuk Pascal, agar nanti bisa dihasilkan energinya itu dalam bentuk Joule per kilo gitu ya, perhitungannya gitu ya, kayak gitu. Jadi dicek dulu gitu di soal apakah masih sudah Pascal atau kilopascal. Gitu Prabowo. Baik, Bu. Ada lagi yang ditanyakan? Sudah ya, berarti sudah cukup jelas. Mungkin kita lanjut ke soal yang ketiga. Nah, untuk soal yang ketiga itu mirip dengan soal yang pertama tadi ya sebenarnya. Jadi kalau yang soal pertama tadi itu titik pertamanya itu sama, yaitu tangki umpan dengan luas penampang yang besar. Tapi kalau yang di soal tadi yang pertama itu untuk titik duanya itu adalah di bagian akhir dari suatu sistem perpipaan ya atau line ini. Nah, kemudian kalau yang di soal ini titik keduanya itu adalah tangki terbuka juga gitu ya. Itu bedanya kayak gitu. Jadi nanti untuk gambarannya pun juga beda ya. Gambar pun sketsanya gitu ya, sketsa soalnya itu beda. Kalau yang soal ketiga gambarnya seperti ini. Kalau yang gambar pertama tadi itu kan titik duanya itu adalah di ujung dari pipanya gitu. Itu kemudian jadi di sini ada air yang dialirkan dengan pompa dari suatu tangki umpan terbuka yang laju alir masanya 2 kilo per sekon. Kemudian dialirkan ke tangki lagi yang berukuran besar dengan jarak keduanya itu adalah 1500 meter. Pipa yang digunakan sebesar 3,5 inci schedule number 40. Kemudian kerugian friksi ini sudah diketahui gitu ya, 625 Joule per kilo. Permukaan tangki penampung 20 meter di atas tangki umpan. Ya, efisiensi 75%, hitung daya pompa yang dibutuhkan. Nah, jadi di sini itu friksinya sudah diketahui gitu ya. Kalau friksinya sudah diketahui, jadi ya tinggal menghitung aja gitu. Nah, kemudian tadi ya gambaran sketsanya, jadi ada tangki umpan,
yang mana airnya itu dialirkan dengan menggunakan pompa ke tangki kedua. Yang mana ketinggian dari tangki kedua itu, perbedaan ketinggian permukaan airnya ya, itu adalah 20 meter gitu ya, di atas tangki umpannya. Nah, kemudian lagi untuk pipanya itu memiliki diameter 3,5 inci, schedule numbernya 40. Nah, itu langsung kalian cek aja di appendix A5 gitu ya. Jadi kalian harus hafal nih biar tidak kebingungan dalam mencarinya gitu ya. Kalau untuk diameter, untuk apa ya, properties dari properties atau ukuran dari pipa itu biasanya ada di appendix A5. Kemudian nanti kalau properties dari air atau misal densitas, viskositas itu ada di appendix A2. Itu kalau yang appendix A1 itu kayak konversi gitu ya. Misal dari kilo ke LBM dan seterusnya itu. Jadi harus hafal gitu betul. Kemudian untuk friksinya, total friksi itu adalah 625 Joule per kilo. Sudah ada efisiensi 75. Nah, di sini yang ditanya adalah daya pompa gitu. Nah, dianalisis dulu batas sistemnya, berarti titik 1 itu di permukaan air di tangki umpan. Kemudian titik 2 itu adalah permukaan air di tangki penampung. Kemudian sistemnya tunak. Nah, karena tangki umpan dan tangki penampung itu memiliki luas penampang yang besar, maka bisa kita anggap V1 sama dengan V2 sama dengan 0 gitu. Nah, yang kedua, karena titik 1 dan titik 2 itu berupa ruang terbuka, maka delta P itu sama dengan 0. Kemudian kerja dilakukan pompa sehingga nanti WS-nya negatif, aliran turbulen, sehingga alfanya itu 1. Nah, kemudian dicek satu-satu energi kinetiknya. Energi kinetik karena di sini tadi penampangnya besar ya untuk tangki 1 dan tangki 2 atau tangki umpan dan tangki penampung, maka kecepatannya adalah 0 sehingga di sini bisa dicoret. Nah, kemudian untuk energi potensialnya. Energi potensialnya yaitu dengan cara kita mencari rujukannya dulu. Rujukannya adalah titik 1 di tangki umpan. Sehingga nanti H2-nya adalah 20 meter gitu kan ya. Kemudian tekanan di sini karena semuanya tangki terbuka, maka dianggap tekanannya itu tekanan atmosfer sehingga delta P-nya atau energi tekannya 0 gitu ya. Sigma F sudah diketahui sehingga WS-nya itu sudah bisa kita peroleh gitu ya. Jadi dimasukkan rumus, tadi energi kinetiknya 0, potensialnya itu dengan cara mengali gitu ya, 9,8 dikali dengan H2-H1 20 meter. Kemudian perbedaan tekanan atau energi tekannya 0 karena tangki 1 dan tangki 2 itu sama-sama di atmosfer gitu ya, terbuka gitu ya. Total friksi sudah ada, WS-nya ketemu gitu. Nah, kemudian untuk mencari WP adalah WS per efisiensi. Efisiensinya 0,75 ketemu nilai sekian. Nah, kemudian untuk mencari daya gitu ya. Daya itu adalah WP dikali dengan laju alir massa. Nah, ini ya yang kan pasti nanti yang ditanyakan itu di akhir pasti dayanya berapa gitu. Jadi daya itu adalah WP dikali dengan laju alir massa. Massa itu berarti kan kilo per sekon gitu ya. Nah, kalau di sini kan sudah dituliskan ya, laju air massanya 2 kilo per sekon. Tapi kalau nggak ada, biasanya nanti mencarinya seperti soal yang tadi, yang nomor 2. Itu adalah debit dikali dengan densitasnya gitu ya. Ya ketemulah daya sekian. Jadi seperti itu untuk pembahasan soal yang nomor 3. Ada yang ditanyakan untuk soal nomor 3? Dari saya cukup.
Ya kalau udah cukup, paling kita lanjut ke yang kuis kemarin. Nah untuk kuis kemarin saya juga belum ngecek satu-satu sih, tapi ya sepertinya kalau untuk prosedur mungkin sudah lumayan sesuai gitu ya beberapa. Sudah sesuai, cuman nanti perlu ditingkatkan aja kecepatan dalam mengerjakan ya, karena nanti kan untuk soalnya ada 3, kemudian dikerjakan hanya dalam waktu 2 jam. Kemarin aja untuk satu soal dikerjakan hampir 70 menit lebih gitu kan ya. Jadi bisa ditingkatkan kecepatan untuk mengerjakannya gitu ya. Biar ini bisa biar hasilnya maksimal nanti. Nah, untuk soal yang kemarin itu buat kuis sebenarnya sama untuk seperti soal yang nomor 3 tadi gitu kan ya. Jadi kita mengalirkan air dari mengalirkan air gitu ya, mengalirkan air dari suatu tangki yang terbuka umpan ke tangki penampung terbuka juga. Kemudian untuk densitasnya sudah diketahui, viskositasnya sudah diketahui, debitnya sudah diketahui. Nah, ukuran pipanya 3 inci dengan schedule number 40. Kemudian lagi, nah di sini bedakan ya gitu ya antara soal yang PR nomor 3 tadi dengan yang kuis kemarin. Itu kalau yang soal nomor 3 tadi kan total friksinya sudah diketahui gitu ya. Nah di sini kalian perlu mencari dulu berapa friksinya ketika fluida tersebut melewati pipa lurus sejauh 1000 meter dan ada 3 elbow 90 derajat. Itu. Kemudian sama ini, permukaan tangki penampung itu letaknya di atas tangki umpan. Nah, perbedaan ketinggiannya adalah 20 meter. Efisiensinya 75%, kemudian pasti di akhir itu akan adalah diminta berapa. Oh ya, ini kemarin kenapa ada ya. Jadi menghitung daya dan juga nanti biaya listriknya gitu kan ya. Nah, sebelumnya yang pertama itu adalah kalian membuat sketsanya. Nah, untuk sketsa sama persis dengan soal yang ketiga tadi. Jadi ada tangki umpan dan tangki penampung, yang mana perbedaan ketinggian antara permukaan air di tangki umpan dan tangki penampung adalah 20 meter gitu. Kemudian untuk diameter dari pipanya itu 3 inci schedule number 40. Nah, nanti bisa dilihat berapa diameter dalam dan luas penampangnya itu di appendix A5. Selanjutnya debitnya sudah ada, efisiensi sudah ada gitu ya. Nah, di sini kita bisa mencari dulu berapa kecepatannya gitu ya. Kecepatan adalah debit dibagi dengan luas penampang. Karena di sini nanti pasti di perhitungan friksi pasti memerlukan kecepatan gitu ya. Jadi dihitung di awal juga bisa gitu. Jadi kecepatan debit dibagi dengan luas penampang ketemu nilainya 0,42 meter per sekon. Nah, kemudian menganalisis dulu titik 1 itu adalah permukaan tangki 1 atau umpan gitu ya. Kemudian titik 2 itu adalah permukaan tangki penampung. Tangki 1 dan tangki 2 itu besar, luas penampang yang besar, sehingga kecepatan bisa dianggap 0. Nah, bedanya antara ini gitu ya, kecepatan ini dengan kecepatan yang ada di tangki itu berbeda ya. Nah, itu mungkin yang kadang membuat bingung kalian gitu ya. Nah, jadi di sini itu adalah kecepatan yang fungsinya untuk mencari friksi saja. Untuk mencari friksi yang terjadi pada suatu sistem perpipaan ini. Bagian sistem friksi di sistem perpipaan. Tapi kalau yang dianalisis ini itu adalah kecepatan yang ada di titik-titik acuannya. Di sini titik 1 dan titik 2 gitu ya. Jadi berbeda. Mohon nanti dibedakan gitu ya. Kalau yang kita hitung V per A itu biasanya digunakan untuk mencari total friksi di suatu sistem perpipaan. Jadi dalam pipa. Tapi kalau yang dianalisis itu biasanya V1, V2-nya itu maksudnya adalah yang ada di titik acuannya gitu ya, atau sebagai batasan sistemnya.
Kemudian karena tangki 1 dan tangki 2 itu terbuka, maka tekanannya itu sama dengan tekanan atmosfer, sehingga perbedaan tekanan 0. Dapat kerja, WS-nya jadi negatif gitu ya. Nah, yang pertama itu adalah diminta mencari perhitungan masing-masing jenis friksi gitu ya. Jadi nanti dipelajari dua-duanya dengan menggunakan metode yang pertama ataupun kedua, karena untuk soalnya nanti bergantung dengan NIM ya. Gitu. Jadi harus tahu dua-duanya, harus paham dua-duanya. Nah, yang pertama itu kita menentukan friksi itu terjadi di mana saja. Nah, jadi pada gambar ini ya, ketika kita sudah membuat gambar, kita akan lebih mudah mengetahui friksi-friksi yang mungkin terjadi itu apa saja. Yang pertama itu adalah friksi yang disebabkan pengecilan tiba-tiba gitu kan ya, dari tangki ke pipa. Nah, itu ada pengecilan tiba-tiba. Kemudian lagi di sepanjang aliran tadi karena ada ini ya, pipa lurus sejauh 1000 meter dan juga karena ada 3 elbow 90 derajat. Kayak gitu. Kemudian selanjutnya itu disebabkan karena perbesaran tiba-tiba dari suatu pipa ke tangki penampung. Nah, untuk sketsa sebenarnya besok tidak perlu sama persis ya. Misal dijelaskan pada suatu sistem perpipaan ada friksi karena pipa lurus sejauh 1000 meter, elbow ada 3, gate valve ada 1, dan lain sebagainya, itu nggak perlu sama persis. Tapi ya digambarkan seperti ini saja pun juga nggak masalah gitu. Tapi nanti perlu dituliskan di penjelasan bahwa di ini ya di bawah gambar ini dijelaskan kalau friksi di sistem perpipaannya itu apa saja gitu ya. Jadi untuk sketsanya itu tidak perlu sama persis sesuai dengan friksi-friksi yang ada di soal gitu, biar memudahkan kalian, nggak bingung gambarnya gitu ya. Gitu. Jadi udah kita tentukan, jadi ada 4 friksi gitu ya. Pengecilan tiba-tiba, friksi pipa lurus, friksi karena elbow, gitu ya, pipa lurus karena elbow, dan yang terakhir karena perbesaran tiba-tiba dari pipa ke tangki penampung. Nah, kita hitung satu-satu. Kita hitung satu-satu, yang pertama itu adalah yang pengecilan tiba-tiba. Pengecilan tiba-tiba rumusnya menggunakan rumus yang rumus yang ini ya, pengecilan tiba-tiba dengan rumus yang ini, H kompresi KC sama dengan KC kali V kuadrat per 2 alfa. KC-nya sama dengan 0,55 kali 1 min A2 per A1. Nah, karena di sini luas penampang dari tangkinya cukup besar, maka kita bisa langsung coret saja yang A2 per A1 karena bandingan antara pipa dan luas penampang tangki dianggap beda jauh sehingga bisa kita anggap 0. Jadi nanti KC-nya tinggal 0,55 dikali dengan kecepatan kuadrat per 2 alfa. Nah, jadi kecepatan yang di sini itu baru kita pakai yang menggunakan kecepatan ini tadi, Q per A ini tadi gitu ya. Jadi intinya untuk kecepatan yang Q per A itu biasanya digunakan untuk mencari friksi yang ada di sistem perpipaan. Itu berbeda dengan kecepatan yang ada di analisis gitu. Selanjutnya, setelah ketemu HC sekian. Nah, untuk friksi pipa lurus, seperti yang sudah dijelaskan sebelum-sebelumnya gitu ya, kalau pipa lurus itu pertama kali kita harus mencari berapa bilangan Reynolds-nya gitu kan ya. Bilangan Reynolds-nya, rho VD per viskositas, densitasnya udah ada diketahui, kecepatannya 0,42 tadi, diameternya adalah diameter dari pipa. Per viskositas juga sudah dijelaskan, dituliskan gitu ya. Nah, kemudian bilangan Reynolds sudah ada, maka dicari faktor kekasaran.
epsilon per D. Epsilonnya bisa dari sini gitu ya. Nanti itu kalau tidak ada pakai saja yang komersial steel gitu ya epsilonnya. D-nya adalah diameter. Perlu diketahui untuk epsilon ini dalam satuan meter gitu ya. Dalam satuan meter, kemudian sehingga untuk diameternya itu juga harus dalam bentuk meter gitu. Sehingga ketemu epsilonnya itu adalah 0,0006, tinggal diplotkan ke grafik Moody ini. Bilangan Reynolds terhadap faktor friksi fanningnya gitu ya, faktor gesekan fanningnya gitu. Bilangan Reynolds-nya berapa, di sini epsilonnya dipaskan gitu ya, sehingga ketemu nilai F kecil. Nah, nanti kalau nilainya hasilnya pun berbeda dikit pun nggak masalah ya, karena di sini kan juga tergantung ketelitian dari masing-masing. Sehingga langsung dimasukkan 4 kali F kali delta L-nya 1000 per D diameter. V-nya adalah kecepatan 0,42 tadi ya. Ini dikuadratkan, harusnya dikuadrat ini ya, per 2 gitu. Ya ketemu friksi karena pipa lurus sekian gitu, 31,69. Selanjutnya, friksi karena ilbu itu menggunakan rumus biasa ya. Jadi pakai tabel yang ini. Gitu. Jadi HF sama dengan ilbunya K-nya itu 0,75 dikali dengan V2 V kuadrat per 2. Karena ilbunya ada 3 langsung dikali 3 gitu ya. Ketemu nilainya sekian. Selanjutnya friksi perbesaran tiba-tiba. Perbesaran tiba-tiba menggunakan rumus yang ini juga perbesaran tiba-tiba ya, H ekspansi 1 min A1 per A2 kuadrat kali kecepatan kuadrat per 2 alfa. Sehingga ketemu nilainya sekian gitu ya. Yang mana A1 per A2 itu kita anggap 0 aja, karena cukup berbeda gitu ya antara luas penampang tangki dan luas penampang dari pipa. Tapi hal ini dimasukkan ketika nanti ini ya, perbandingannya antara pipa dan pipa gitu ya. Apakah ada kenaikan ukuran pipa atau penurunan ukuran pipa itu baru dimasukkan nilai dari luas penampangnya. Kemudian lagi untuk pengecilan tiba-tiba tadi udah ya. Oh ya, jadi nanti langsung totalkan berapa. Ketemu nilainya sigma F adalah total friksi sekian. Nah, kalau yang menggunakan panjang ekuivalen untuk menggunakan panjang ekuivalen itu seperti pada pertemuan ke-6 yang dijelaskan di pertemuan ke-6. Nah, pakai grafik yang ini kan ya. Nah, untuk KC itu sama yang carinya kayak tadi 0,55 kali mirip yang ini tadi 0,55 kali 1 min A2 per A1 ketemu 0,55. Baru kemudian diplotkan ke grafik yang ini. Ini kan dia bukan kayak ini ya, coba bentar. Bu, maaf Bu, mau nanya yang NRE-nya. Gimana? Ya, mau nanya yang NRE-nya tadi. Mau nanya yang NRE. NRE-nya Bu, tadi itu kan yang 1000 kali 0,42. Nah, itu teh 17,92 apa 77 Bu? 77 ini. Tapi kalau aku kalkulator tuh dapatnya tuh 88.000 Bu. Oh, jadi mungkin salah, saya salah. Berarti harusnya 77 ya diameternya. Ya Bu. Aku setengah loh Mas. Ya, jadi nanti dicek lagi ya.
Harusnya itu ini 77 ya. Oh, berarti ini ada kesalahan di NRE, nanti juga akan berakibat di nilai ini ya. Berarti nilai F kecilnya ya, faktor gesekan Fanny-nya. Ya, nanti tinggal dicek aja, mungkin saya jelaskan prosedurnya gitu ya. Yang penting prosedurnya udah paham gitu. Kemudian lagi tadi ke yang ini ya, menghitung LE-nya berapa ketika dari grafik ini. Nah, jadi di sini kan ada schedule number. Schedule number-nya kita tadi 3, kemudian untuk K-nya itu 0,55. Jadi di sini kan ya. Di sini ditarik garis ke kanan, kemudian jadi ditentukan di titik sini dulu ya. Itu terus kemudian karena di pipanya itu ukurannya 3 juga, ya tinggal ditarik aja dari sini ke sini. Sehingga ketemulah nilai LE-nya sekitar tadi 10 gitu ya. Nilai LE-nya 10 atau 8,5 nih. Jadi nanti ya ini aja tergantung dari kalian, jadi nggak masalah nilainya berbeda pun ya. Kalau tadi saya dapatnya 10 gitu, terus ternyata kemarin nyobanya 8,5 ya nggak apa-apa, beda-beda dikit gitu ya. Nah, jadi ketemulah nilai LE. Jadi intinya nanti itu kayak gitu tadi aja. Yang penting prosedurnya nggak beda-beda jauh gitu ya nilainya. Nah, jadi tadi itu 3, kemudian K-nya 0,55 di sini. Di sini terus ke 3 sini ya. Berarti ya sekitar 8,5-an ya kalau ditarik beneran gitu. 8,5. Nah, setelah itu ini kan dalam bentuk feet ya. Jangan lupa ini dalam bentuk feet gitu. Jadi perlu diubah dulu dalam bentuk meter gitu. Karena kita menggunakan satuannya yang SI. Nah, kemudian untuk elbow menggunakan yang ada di tabel ini. Tuan ya. Nah, yang ini. LE per D untuk elbow 90 derajat itu adalah 35. Sehingga dihasilkan LE per D itu 35, LE sama dengan 35 dikali dengan diameternya itu dalam meter gitu ya, ketemu nilainya sekian. Kemudian untuk perbesaran tiba-tiba itu K ekspansinya 1 gitu ya, tadi udah ada, sehingga LE-nya ketemu dari grafik ini juga tadi. Ini kan ya, 3, kemudian nanti K-nya 1, ditarik garis ke kanan, dihubungkan ke sini yang diameternya 3. Nah, nanti yang berpotongan dengan garis ini sebagai nilai LE-nya. LE sudah ada, jadi perlu diingat-ingat lagi ini dalam bentuk feet ya, sehingga perlu diubah menjadi meter. Nah, totalnya itu adalah pipa lurus 1000, kemudian karena pengecilan tiba-tiba, kemudian karena adanya elbow dan juga ada perbesaran tiba-tiba gitu ya. Nah, selanjutnya nanti setelah itu ketemu total delta L-nya ya, kemudian dimasukkan ke delta L. Untuk F juga dicari masing-masing lagi gitu ya. Nah, di sini karena tadi saya pakai hasil yang untuk yang ini, jadi mungkin nilai F-nya ini ya, yang masih salah gitu ya. Itu nanti bisa kalian cek lagi, cari lagi yang benarnya berapa. Jadi F-nya itu bisa dari yang atas tadi, saya ambil dari atas langsung gitu ya, tapi prosedurnya tetap sama ya, harusnya mencari NRE-nya dulu, kemudian mencari epsilon per D atau kekasaran relatif, baru dipotongkan ke Ramoudi, ketemu nilai F kecil, delta L-nya dimasukkan dari sini, D-nya itu dari diameter pipa,
V-nya itu dari kecepatan yang ada di sistem perpipaannya ya. Kemudian dibagi 2, ketemu sigma F sekian. Nah, mungkin nanti beda hasilnya karena tadi untuk bilangan dan hasilnya yang beda hasil gitu ya. Itu. Tapi harusnya untuk perhitungan dengan panjang ekuivalen dan juga dengan dihitung per masing-masing jenis friksi itu tidak beda jauh gitu. Nah, selanjutnya mungkin ini ke prosedurnya aja ya, karena sigma F-nya juga salah ya. Prosedurnya saja, jadi tadi karena tangkinya terbuka dua-duanya, kemudian luas penampangnya yang besar, maka nilai energi kinetik dan energi tekannya itu adalah 0 gitu ya. Karena luas penampang besar, energi kinetik 0. Karena tangkinya terbuka sehingga P-nya 0 gitu ya. Nah, kemudian yang ada cuman energi potensial. Tadi perbedaan antara titik 1 dan titik 2 adalah 20 meter. Friksinya diperoleh dari soal yang B, sehingga ketemulah nilai WS. Sama, jadi nanti langsung WP sama dengan negatif WS per efisiensinya berapa. Nah, untuk daya itu adalah WP dikali laju alir massa gitu ya. WP dikali laju alir massa. Karena laju alir massa itu tidak dituliskan, maka kita mencari secara lagi dengan cara debit dikali dengan densitasnya. Itu ketemulah nilainya daya sebesar sekian. Ya, ini salah ya perhitungannya, tapi cara perhitungan aja tahap-tahapannya WP dikali dengan laju alir massa. Selanjutnya untuk menghitung biaya itu ya dayanya berapa dikali berapa sih yang digunakannya per jamnya, kemudian harga per jamnya berapa. Dayanya 0,1 karena di sini dimintanya itu dalam 1 hari, berarti dikali 24 jam dikali dengan harga per KWH-nya berapa gitu ya. Ketemulah nilainya sekian gitu. Jadi seperti itu untuk pembahasan yang kuis kemarin. Ada yang ditanyakan, jadi nanti untuk nilai-nilainya bisa dikoreksi lagi gitu ya, sesuai dengan yang benarnya. Gimana Daniel? Itu Bu, itu dapat diameternya gimana lagi Bu? Tadi saya kurang nangkep tadi Bu. Yang itu yang diameternya dapat dari mana? Diameter dari pipa. Diameter dalam. Oh, yang dari appendix ini, Gian Koplis. Kan kamu udah ini kan ya, udah ngeprint grafik-grafik. Yang grafik Gian Koplis sudah belum? Nah ini, kalau belum nanti mungkin Daniel bisa ngeprint ya, di appendix 5. Yang appendix itu biasanya di bagian belakang dari buku gitu ya. Kemarin kayaknya untuk bukunya juga sudah saya kirim ke Prabowo, mungkin juga sudah di-share ke teman-temannya. Nah, di appendix A5 ini. Nah, gini kan ya, appendix A5, properties dari pipa gitu ya. Nah, tadi kan dituliskan di soal bahwa pipanya itu memiliki ukuran 3 inci dengan schedule number 40. Nah, di sini nanti maka untuk diameter dalamnya itu adalah ini 77,92 mm. Nah, karena milimeter maka diganti menjadi meter dulu dikali dengan 10 pangkat min 3. Ini set diameter kan. Nah, kalau luas penampangnya dilihat dari yang kolom ini gitu. Nah, jadi ditarik aja ini sini ketemulah nilai luas penampangnya 47,69 kali 10 pangkat min ya, ini min 4 meter kuadrat. Itu Daniel. Jadi ada di appendix yang ada di buku Gian Koplis gitu ya, di A5. Lalu itu yang kecepatannya itu yang dikonversi dari 2 liter per second. Jadi itu dari 2 liter per second jadi dikonversi dulu ke meter per second gitu Bu. Yang kecepatan ya. Nah, Ya. untuk kecepatan itu kan debit ya. Debit dibagi dengan luas penampangnya. Jadi ini liter dibuat dalam bentuk dulu meter kubik gitu. Nah, ini juga salah ya.
meter kubik harusnya. Ini meter kubik. Ini ada yang ditanyain. Ini berarti kan 2 kali 10 pangkat min 3 meter kubik per sekon dibagi dengan luas penampangnya tadi 47,69 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Gitu Daniel. Gimana? Ini meter kubik ya, bukan meter aja. Oh, jadi itu dari appendix-nya dapat diameternya, terus itu dapat luasnya, terus habis itu baru itu nanti di dikonversi untuk cari kecepatannya debit dibagi luas begitu, Bu. Iya, ya benar-benar. Kan yang diketahui di soal kan debit ya, nggak diketahui luasnya. Jadi harus dicari dulu kecepatannya. Kan biasanya untuk mencari friksi itu yang diperlukan kecepatan meter per sekonnya gitu ya kalau satuannya. Nah, karena di soalnya itu baru debit, maka untuk mencari kecepatan itu debit dibagi dengan luas penampangnya. Luas penampang tadi dari tabel appendix, kemudian Q-nya dari soal. Nah, ini salah ya, harusnya meter kubik penulisannya. Satu lagi, Bu, itu kan di informasi di soalnya kan 3 elbow, tapi itu di sketsanya itu kelihatannya cuma ada 2 elbow, jadi itu nggak harus sama atau harus sama banget itu di 3 elbow. Ya, jadi seperti yang saya jelaskan tadi ya sebelum kuis ini, dengan kuis ini. Jadi nanti kalaupun ada soal untuk sketsa nggak usah sama persis, tapi yang jelas itu untuk bagian friksinya ya, untuk bagian sistem perpipaannya itu nggak usah sama persis. Jadi gambar seperti ini aja udah cukup. Tapi nanti mungkin di bagian bawah gambar bisa dituliskan friksi yang terjadi itu apa saja. Jadi friksi karena pipa lurus sebanyak 1000 meter, sepanjang 1000 meter, kemudian elbow 90 derajat, 3 buah kayak gitu. Jadi kalau gambar mah nggak usah sama persis. Tapi yang penting kita bisa melihat titik 1, titik 2-nya itu di mana. Untuk friksi-friksi yang ada di sistem perpipaan ini nggak usah digambarkan secara detail gitu. Gitu Daniel, gimana? Udah menangkap? Ya, nanti bisa tolong minta PDF yang kuis nggak, Bu? Saya mau lihat, nanti saya mau bandingin lagi tuh yang B. Gimana? Ya itu untuk sementara itu saya ngerti dulu. Tapi boleh minta yang ini nggak, Bu? Yang kuis yang PDF kuis ini, Bu, itu. Saya itu yang B itu harus dilihat lagi. Oh iya, tapi tadi ada yang salah-salah dikit harus di ini ya. Ya nggak apa-apa, Bu. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan lagi. Kalau yang kuis ini kan tadi yang salah di bagian ini ya. Ini meter kubik, terus kemudian menghitung bilangan Reynolds-nya. Ini harusnya 77 sesuai dengan diameter dari pipanya. Sehingga nanti di sini nilainya juga berbeda. Nah, ketika nilainya ini berbeda, di sini pun juga beda gitu ya. Nilai sigma F-nya. Atau mungkin saya dulu baru nanti saya kirimkan ke Prabowo gitu ya. Ya nggak apa-apa, Bu, asal saya tahu prosedurnya gimana, Bu. Iya. Kayak gitu. Ada yang ditanyakan lagi? Ibu, saya mau bertanya, Bu. Untuk yang grafik panjang ekuivalen itu kan hanya berlaku untuk schedule number yang 40 ya, Bu ya? Iya. Jadi pasti kebanyakan sih untuk soal yang schedule number 40 aja sih. Oh, iya baik, Bu. Berarti tidak usah menyiapkan yang 80 gitu, Bu? Iya, enggak. Kebanyakan yang digunakan juga segitu. Oke, Bu, makasih. Oh ya, Bu, satu lagi, Bu. Maaf, Bu. Punten, Bu. Satu lagi, maaf, Bu. Tadi saya lupa nanya. Jadi itu yang untuk yang perhitungan fixing masing-masing itu pakai Moody chart atau gimana, Bu? Itu yang ada tadi. Masing-masing yang mana? Yang
yang perhitungan friksi masing-masing itu yang total friksi yang pertama itu yang perhitungan masing-masing jenis friksi. Ya itu kalau mau dicapnya kan buat mencari friksi di pipa lurus saja. Kan di yang pertama ini kan ya jenis masing-masing. Kalau yang pengecilan tiba-tiba, kemudian elbow, friksi perbesaran tiba-tiba itu semuanya menghitungnya dengan menggunakan rumus gitu. Tapi kalau yang pipa lurus baru menggunakan Moody chart-nya. Nah, kalau panjang ekuivalen itu memang pakai Moody chart gitu ya untuk perhitungannya. Jadi kita cari dulu berapa panjang ekuivalen dari pengecilan tiba-tiba, panjang ekuivalen dari elbow, panjang ekuivalen dari Bu, maaf, suara ibu terlalu kecil, Bu, gak kedengaran. Oh, gimana? Ya, sekarang udah terdengar? Ya, sekarang kedengaran, Bu. Ya, jadi kalau yang friksi soal terkait ini ya, perhitungan masing-masing jenis friksi itu tidak semuanya menggunakan Moody chart, tapi ada rumusnya masing-masing. Misal untuk pengecilan tiba-tiba itu pakai rumus yang ini gitu kan ya. Kemudian kalau elbow sudah ada rumusnya masing-masing gitu ya. Itu ada di PPT. Nah, baru nanti yang menggunakan Moody chart itu khusus yang pada pipa lurusnya. Itu. Nah, kemudian untuk soal yang kedua kan baru ini yang panjang ekuivalen. Nah, kalau panjang ekuivalen memang mencarinya total friksi itu menggunakan Moody chart. Jadi nanti dicari masing-masing berapa sih panjang friksi karena pengecilan tiba-tiba itu diekuivalenkan dalam bentuk panjang dulu. Elbow berapa panjang ekuivalennya baru nanti di total gitu ya, panjang total, kemudian dimasukkan ke rumus Moody chart kayak gitu. Gitu Daniel. Sudah menangkap? Sudah paham belum? Bentar, Bu. Jadi itu dari yang panjang yang schedule ini tadi dipakai di mana lagi, Bu? Maaf. Jadi itu mau dicari itu kan nanti untuk mencari F-nya untuk mencari total friksinya. Terus itu yang untuk yang data yang tabel ekuivalennya itu digunakan pas Ya kan tabel ekuivalen yang mana lagi? Yang ini. Yang ini. ya, ya. Ya, ini kalau kamu itu pakai metodenya yang panjang ekuivalen. Oh. Ya, kayak gitu. Jadi kan ada dua metode ya. Metode yang pertama itu dengan mencari per masing-masing jenis friksi gitu ya. Nah, itu pakai rumus-rumus yang ada di slide ini. Misal kalau yang perbesaran tiba-tiba pakai rumus yang ini, pengecilan tiba-tiba pakai rumus yang ini. Kemudian nanti kalau ada elbow dan valve itu pakai rumus yang ini. Itu kalau soalnya diminta menghitung total friksi dengan mencari masing-masing jenis berdasarkan jenis-jenis friksinya masing-masing friksi gitu. Nah, kalau dimintanya itu mencari total friksi berdasarkan panjang ekuivalen baru menggunakan ini. Nah, tabel ini itu khusus untuk yang pengecilan tiba-tiba dan perbesaran tiba-tiba. Kalau mencari yang friksi karena pada panjang ekuivalen ya untuk elbow dan lain sebagainya itu juga menggunakan yang data yang di L per D ini dari tabel ini. L per D sama dengan berapa, jadi nanti tinggal panjang ekuivalennya sama dengan 17 misalnya dikali dengan diameter pipanya berapa kayak gitu. Paham, Bu. Terima kasih, Bu. Ada lagi yang ditanyakan?
Yaudah ya, nanti untuk kuisnya mungkin saya kirim ke Prabowo untuk dibaca-baca lagi gitu ya. Baik, Bu. Ya, kalau nggak ada yang ditanyakan, mungkin saya akhiri ya pertemuan hari ini. Semoga untuk UTS-nya bisa mengerjakan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ibu mau bertanya? Ibunya Udah keluar ibunya. udah keluar nih rewas aing. Emang naon kita? Nanya open book kan atau close booknya? Kumaha tuh?